Anissa Wiratmaja bukan lagi perempuan yang sama seperti 5 tahun lalu. Setiap pagi, ketika ia melangkahkan kaki keluar dari lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai 2 kantornya, ia disambut oleh sebuah pemandangan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah istana modern yang terbuat dari kaca, baja, dan ambisi. Prestige Auto Gallery bukan sekadar showroom mobil mewah, itu adalah monumen kemenangannya. Lantai marmer putih gadingnya yang dipoles sempurna memantulkan siluet mobil-mobil sport dari Eropa yang berjejer rapi, masing-masing seperti sebuah karya seni pahat yang fungsional. Udara di dalam ruangan terasa sejuk dan segar, dengan aroma samar dari kulit asli dan pengharum ruangan mahal yang didatangkan khusus dari Jepang, dirancang untuk menciptakan kesan kemewahan yang tidak berlebihan. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Anissa memulai harinya dengan rapat singkat bersama tim intinya. Ia berdiri di depan meja rapat besar yang terbuat dari kayu solid, mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang dijahit pas di badan, celana bahan senada, dan sepatu hak tinggi yang tidak terlalu runcing namun tetap memberikan kesan berwibawa. Rambutnya yang hitam legam digelung rapi ke belakang, memperlihatkan leher jenjang dan anting mutiara sederhana yang menjadi satu-satunya perhiasan mencolok yang ia kenakan. Wajahnya yang dirias tipis menunjukkan ketegasan, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. "Selamat pagi," sapanya dengan suara yang tenang namun jelas, langsung memotong obrolan ringan di antara manajer penjualan, kepala mekanik, dan kepala bagian pemasaran. Semua orang langsung terdiam dan memusatkan perhatian padanya. "Rahmat, bagaimana perkembangan untuk pengiriman unit seri 7 pesanan Pak Tirtayasa? Beliau kemarin menghubungiku langsung, menanyakan soal kustomisasi interiornya." Rahmat, manajer penjualan berperawakan tinggi dan selalu sigap, segera membuka tabletnya. "Sudah kami tindak lanjuti, Bu Anissa. Pihak pabrikan di Jerman sudah mengonfirmasi bahwa panel kayu kenari dengan ukiran inisial nama beliau sudah selesai dan sedang dalam proses pemasangan. Estimasi kedatangan unitnya maju 3 hari dari jadwal. Saya sudah menyiapkan laporan lengkap untuk dikirimkan ke asisten pribadi Pak Tirtayasa pagi ini." Anissa mengangguk puas. "Bagus. Jangan hanya kirim laporan. Telepon langsung asistennya. Sampaikan kabar baik ini. Pastikan mereka tahu kita memprioritaskan pesanan ini. Klien seperti Pak Tirtayasa adalah aset." "Dewi, bagaimana dengan kampanye media sosial untuk model terbaru yang akan masuk minggu depan?" Dewi, perempuan muda yang menjabat sebagai kepala pemasaran, menunjukkan antusiasme di wajahnya. "Video teasernya sudah siap, Bu. Sesuai arahan Ibu, kita tidak menunjukkan keseluruhan mobilnya, hanya siluet, suara mesin, dan beberapa detail lampu depannya. Sudah dijadwalkan untuk tayang serentak besok pagi di semua platform. Beberapa selebriti otomotif juga sudah kami kontrak untuk memberikan ulasan awal. Pastikan mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan ketat. Saya tidak mau ada bocoran gambar sebelum peluncuran resmi kita," perintah Anissa. Tatapannya kemudian beralih ke Pak Budi, kepala mekanik yang usianya paling senior di antara mereka. "Pak Budi, unit klasik yang baru kita akuisisi kemarin, apakah sudah selesai diperiksa seluruhnya?" Pak Budi mengangguk hormat. "Sudah, Bu. Mesin dalam kondisi prima, hanya ada sedikit masalah pada sistem kelistrikan lampu belakang. Tim saya sedang menanganinya sekarang. Diperkirakan sore ini sudah beres 100% dan siap untuk dipajang." "Kerja bagus, semuanya," tutup Anissa. "Ingat, kita tidak hanya menjual mobil di sini. Kita menjual mimpi, status, dan pelayanan yang sempurna. Setiap detail, sekecil apapun, sangat berarti. Jangan sampai ada klien yang merasa tidak puas." Rapat selesai dalam 15 menit. Efisien dan padat. Itulah gaya kepemimpinan Anissa. Setelah timnya bubar untuk mengerjakan tugas masing-masing, ia berjalan santai menyusuri galeri di lantai 1. Ia menyapa beberapa staf junior yang sedang membersihkan mobil dengan kain mikrofiber, memastikan tidak ada setitik debu pun yang menempel di catnya yang mengilap. Langkahnya terhenti di depan sebuah sedan sport berwarna merah menyala. Ia mengusap permukaan kap mesinnya yang dingin dan mulus, merasakan getaran kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Mobil ini, seperti dirinya, adalah perpaduan antara keindahan dan kekuatan yang tak bisa diremehkan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Hendra Setiawan, tertera di layar. Salah satu klien paling loyal sekaligus paling cerewet yang pernah ia tangani. Anissa menarik napas sejenak sebelum menjawab. "Selamat pagi, Pak Hendra." Sapanya dengan nada ramah. "Pagi,
Bu Anissa, ini loh, saya mau komplain sedikit. Terdengar suara bersemangat dari seberang. Mobil yang saya ambil minggu lalu. Karpet di bagian pengemudinya kenapa warnanya sedikit berbeda dengan yang saya lihat di brosur, ya? Sedikit lebih gelap. Saya jadi kurang sreg. Anissa tidak panik. Ia sudah hafal betul karakter klien seperti ini. Mereka tidak benar-benar marah. Mereka hanya ingin merasa didengarkan dan diperlakukan istimewa. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Hendra. Terkadang pencahayaan di brosur memang bisa sedikit menipu. Tapi saya mengerti sekali. Detail adalah segalanya. Bagaimana kalau begini? Tim saya akan segera meluncur ke kantor Bapak sekarang juga dengan 3 pilihan warna karpet orisinal lainnya. Bapak bisa pilih langsung mana yang paling sesuai dengan selera Bapak. Dan kami akan langsung menggantinya di tempat. Tanpa biaya tambahan. Tentu saja. Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian terdengar tawa puas. Nah, ini baru namanya pelayanan. Saya suka cara kerja Ibu. Selalu cepat dan solutif. Tidak salah saya selalu merekomendasikan Prestige Auto Gallery ke teman-teman saya. Suruh saja timnya datang. Saya tunggu. Baik, Pak Hendra. Terima kasih atas pengertiannya. Setelah menutup telepon, Anissa segera menghubungi Rahmat dan memberikan instruksi. Masalah yang bisa menjadi keluhan berkepanjangan selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Inilah keahliannya. Mengubah potensi masalah menjadi kesempatan untuk menunjukkan keunggulan layanan. Ia kembali ke ruangannya di lantai 2. Sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke seluruh area pamer. Dari singgasananya ini, ia bisa mengawasi kerajaannya. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, membuka laci mejanya, dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah bingkai foto digital. Ia menyalakannya, dan layar kecil itu menampilkan sebuah gambar lama. Foto dirinya 5 tahun yang lalu, berdiri canggung di samping seorang pria. Di foto itu, Anissa tampak berbeda. Rambutnya dibiarkan tergerai seadanya. Ia mengenakan daster batik sederhana, dan senyumnya terlihat dipaksakan. Matanya tidak memiliki kilau percaya diri seperti sekarang. Yang ada hanya sorot mata seseorang yang selalu merasa serba salah. Di sampingnya berdiri Bima, mantan suaminya, yang merangkul bahunya dengan posesif, seolah ia adalah sebuah properti. Anissa menatap lekat-lekat wajah perempuan di foto itu. Perempuan yang pernah percaya bahwa dunianya hanya sebatas dinding rumah. Perempuan yang pernah menangis semalaman karena suaminya berkata, "Kamu itu bisanya apa sih selain menghabiskan uangku? Di rumah saja tidak becus. Apalagi kalau kerja di luar. Kamu itu tidak akan pernah jadi apa-apa tanpaku." Kata-kata itu pernah menjadi belati yang menusuk harga dirinya setiap hari. Kata-kata itu juga yang akhirnya menjadi cambuk. Setelah perceraian yang menyakitkan, di mana Bima meninggalkannya demi perempuan lain yang dianggapnya lebih modern dan lebih bisa diandalkan, Anissa berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia sendirian, tanpa uang, dan dengan kepercayaan diri yang hancur berkeping-keping. Namun, di tengah puing-puing itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah percikan api. Warisan kecil dari almarhum ayahnya, seorang montir tua yang mencintai mobil lebih dari apapun, ternyata cukup untuk memulai sebuah usaha jual beli mobil bekas skala kecil. Ia belajar dari nol. Belajar tentang mesin, tentang negosiasi, tentang pemasaran. Ia bekerja 18 jam sehari, seringkali tidur hanya 3 atau 4 jam. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menghampirinya, ia akan mengingat kembali wajah Bima yang meremehkannya, dan api di dalam dirinya kembali menyala lebih besar. Sekarang, 5 tahun kemudian, usaha kecil itu telah menjelma menjadi Prestige Auto Gallery, salah satu pemain utama di pasar mobil mewah ibu kota. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, apalagi dari Bima. Namun, sebuah bagian kecil di dalam hatinya, bagian yang paling gelap dan paling pendendam, terkadang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti Bima melihatnya sekarang? Apa ekspresi yang akan ditunjukkannya? Anissa mematikan bingkai foto digital itu dan memasukkannya kembali ke dalam laci. Ia mengunci laci itu rapat-rapat, seolah mengunci masa lalunya. Itu bukan lagi bagian dari dirinya. Ia adalah Anissa Wiratmaja, sang ratu di istana kacanya sendiri. Dan istananya ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang, terutama oleh hantu dari masa lalu. Siang itu, suasana showroom berjalan seperti biasa. Beberapa klien potensial sedang melihat-lihat mobil didampingi oleh staf penjualan Anissa yang paling andal. Suara musik instrumental yang lembut mengalun pelan,
menciptakan suasana yang santai namun tetap berkelas. Anissa sendiri sedang berada di ruangannya, meninjau proposal kerjasama dari sebuah merek jam tangan mewah yang ingin melakukan acara peluncuran produk di galerinya. Kertas-kertas di mejanya tertata rapi. Pikirannya fokus pada angka dan strategi. Semuanya terasa terkendali, teratur, persis seperti yang ia sukai. Namun, ketenangan itu pecah ketika matanya secara tidak sengaja melirik ke arah pintu masuk utama di lantai bawah. Dua sosok baru saja melangkah masuk. Seorang pria dan seorang wanita. Dari kejauhan, Anissa belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Tapi ada sesuatu dari postur dan gerak-gerik mereka yang terasa mengganggu. Sang wanita berjalan sedikit di depan, mengenakan gaun yang terlalu ketat dengan motif merek terkenal yang mencolok, dipadukan dengan tas tangan yang warnanya tidak serasi. Ia melangkah dengan gaya angkuh, dagunya terangkat tinggi, matanya liar memindai deretan mobil seolah sedang menilai barang di pasar loak. Sementara sang pria yang berjalan di belakangnya tampak berusaha keras untuk terlihat berwibawa. Ia mengenakan kemeja batik sutra yang tampak mahal namun sedikit kebesaran di bahunya, dan perutnya yang mulai membuncit membuat kemeja itu terlihat ketat di bagian tengah. Ia sesekali merapikan rambutnya yang mulai menipis, mencoba memancarkan aura orang kaya yang santai, namun gagal total. Bagi Anissa, yang setiap hari berurusan dengan orang-orang kaya sungguhan, penampilan mereka berdua menjeritkan satu kata, pemula. Atau lebih tepatnya, orang yang ingin terlihat kaya. Anissa menyipitkan matanya. Rasa penasaran mulai mengalahkan fokusnya pada proposal di tangannya. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, mencoba melihat lebih jelas. Saat itulah pasangan itu berhenti tepat di bawah sorotan lampu utama, membuat wajah mereka terlihat terang. Dunia Anissa seolah berhenti berputar. Jantungnya seperti diremas dengan kuat, membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Pulpen yang sedang ia pegang jatuh dari genggamannya, menimbulkan suara ketukan kecil di atas meja kaca yang terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian yang tiba-tiba menyergap pikirannya. Itu Bima. Dan di sebelahnya, sudah pasti, adalah Rina. 5 tahun tidak banyak mengubah Bima, kecuali membuatnya tampak lebih tua dan lebih lelah di balik usahanya untuk tampil sukses. Wajah yang pernah ia cintai dan ia tangisi itu kini terlihat asing dan menyebalkan. Dan Rina, perempuan yang menjadi alasan hancurnya rumah tangganya, masih memiliki aura angkuh yang sama, bahkan kini berkali-kali lipat lebih menyebalkan. Sebuah gelombang emosi yang kompleks menghantam Anissa. Kaget, marah, benci, dan anehnya, sedikit rasa geli. Mereka berdua, di dalam kerajaannya. Sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Kenangan-kenangan pahit menyerbu benaknya tanpa ampun. Ia teringat malam ketika Bima mengemasi barang-barangnya, sambil berkata dengan dingin, "Aku butuh pendamping yang bisa diajak maju, Sa. Bukan seseorang yang cuma jadi beban. Rina mengerti duniaku. Dia bisa mendukung karierku." Ia juga teringat pesan singkat dari Rina beberapa hari setelah perceraian, yang berisi foto mereka berdua sedang berlibur di luar negeri dengan tulisan, "Semoga kamu bahagia dengan duniamu yang kecil ya." Dunia kecil. Anissa melirik sekeliling ruang kantornya yang luas, lalu kehamparan mobil-mobil bernilai miliaran rupiah di bawahnya. Dunia kecil, katanya. Ingin sekali Anissa tertawa terbahak-bahak. Di lantai bawah, Dewi, salah satu staf penjualan junior Anissa, mendekati pasangan itu dengan senyum ramahnya yang terlatih. "Selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat datang di Prestige Auto Gallery. Ada model tertentu yang sedang dicari." Anissa bisa melihat dari balik dinding kacanya bagaimana Rina memandang Dewi dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Kami cuma lihat-lihat dulu," jawab Rina dengan nada ketus, seolah kehadiran staf penjualan itu mengganggunya. Bima mencoba mengambil alih situasi, berkata dengan suara yang dibuat seberat mungkin, "Tunjukkan saja beberapa model terbaru kalian. Yang paling bagus." Anissa memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Bima berjalan mengitari sebuah SUV mewah, menepuk-nepuk kap mesinnya seolah ia mengerti betul soal otomotif. Padahal Anissa tahu, Bima bahkan tidak bisa membedakan antara mesin V6 dan V8. Ia hanya tahu merek dan harga, dua hal yang bisa digunakan untuk pamer. Rina lebih parah lagi. Ia sudah mengeluarkan ponselnya, sibuk mengambil foto selfie dari berbagai sudut dengan latar belakang mobil-mobil mewah. Ia bahkan sempat membuka salah satu pintu mobil yang tidak terkunci dan duduk di kursi pengemudi, berpose seolah itu adalah miliknya. Perilaku mereka begitu kontras dengan klien-klien Anissa yang sesungguhnya. Orang kaya baru yang norak.
Hati Anissa terasa panas. Ini adalah teritorinya. Mereka masuk ke sini tanpa diundang dan bertingkah seolah memiliki tempat ini. Untuk sesaat, Anissa merasakan dorongan untuk bersembunyi. Membiarkan stafnya yang menangani mereka. Lalu menunggu sampai mereka pergi. Bagian dirinya yang lama, Anissa yang rapuh dan penakut, berteriak menyuruhnya untuk tidak menunjukkan diri. Menghindari konfrontasi. Menghindari rasa sakit yang mungkin muncul kembali. Tapi kemudian, ia menatap bayangannya sendiri di dinding kaca. Bayangan seorang wanita kuat dalam balutan blazer biru tua. Bukan lagi bayangan wanita berdaster batik dengan tatapan kosong. Ini adalah Anissa Wiratmaja, pemilik tempat ini. Kenapa ia harus bersembunyi? Ini bukan lagi dunianya Bima di mana ia harus berjalan mengendap-endap. Ini adalah dunianya. Merekalah yang penyusup. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya. Keputusan yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang tidak pernah ia cari, tapi kini tersaji begitu saja di depan matanya. Kesempatan untuk tidak membalas dendam dengan amarah, tapi dengan kenyataan. Kenyataan yang akan menampar mereka jauh lebih keras daripada kata-kata kasar manapun. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi mereka. Anissa berdiri dari kursinya. Gerakannya tenang dan penuh kendali. Ia berjalan ke cermin besar di sudut ruangannya, memeriksa penampilannya sekali lagi. Rambutnya masih rapi sempurna. Riasan wajahnya tidak luntur. Tatapan matanya tajam. Ia merapikan kerah blazernya, sebuah gerakan kecil yang terasa seperti seorang jenderal yang sedang bersiap untuk berperang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, melepaskan sisa-sisa keterkejutan dan amarah mentah yang tadi sempat menguasainya. Yang tersisa kini adalah ketenangan yang dingin. Masker profesionalisme yang telah ia asah selama bertahun-tahun kini terpasang sempurna di wajahnya. Dengan langkah yang mantap dan tidak terburu-buru, ia berjalan keluar dari ruangannya, menuju tangga spiral megah yang menghubungkan lantai 2 dengan area pamer utama. Setiap langkah sepatunya yang menuruni anak tangga marmer seolah menjadi sebuah genderang perang yang hanya bisa ia dengar sendiri. Di bawah sana, Bima dan Rina masih sibuk dengan kepalsuan mereka. Sama sekali tidak menyadari bahwa sang ratu istana kaca sedang turun dari singgasananya untuk menyambut mereka secara pribadi. Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Setiap langkah Anissa menuruni tangga spiral itu terasa disengaja dan penuh kuasa. Suara hak sepatunya yang beradu dengan marmer dingin menghasilkan ketukan-ketukan ritmis yang tajam, membelah keheningan semu di antara alunan musik instrumental. Itu adalah suara yang familiar di Prestige Auto Gallery, suara yang menandakan kehadiran sang pemilik. Para staf yang mendengarnya akan refleks menegakkan punggung mereka, memastikan semuanya dalam kondisi sempurna. Namun bagi dua orang tamu yang berdiri di dekat mobil sport berkelir biru elektrik, suara itu adalah pengantar sebuah kejutan yang tak pernah mereka bayangkan. Dewi, sang staf penjualan, adalah yang pertama menyadari kehadiran Anissa. Ia segera menyunggingkan senyum hormat. "Siang, Bu Anissa." Sapaan itu membuat Bima dan Rina, yang tadinya sedang mengagumi mobil dengan cara mereka sendiri yang norak, akhirnya menoleh ke arah sumber suara. Momen itu terasa membeku. Mata Bima bertemu dengan mata Anissa. Di sepersekian detik pertama, yang terlihat di wajah Bima adalah kebingungan murni. Otaknya seperti sedang berusaha keras mencocokkan sosok perempuan elegan dan berwibawa di hadapannya dengan memori tentang seorang istri rumahan yang kuyu dan selalu menunduk. Kemudian, kebingungan itu berubah menjadi ketidakpercayaan yang nyata. Mulutnya sedikit terbuka, alisnya terangkat. Dan akhirnya, ketika realitas menghantamnya, gelombang kejut itu berubah menjadi rasa malu yang mendalam, membuat wajahnya yang tadi angkuh seketika pias. Ia bahkan tanpa sadar mundur selangkah, seolah menjaga jarak dari penampakan yang mustahil ini. Reaksi Rina berbeda. Setelah keterkejutan awal yang sama, matanya menyipit penuh kecurigaan. Ia memindai Anissa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya tajam dan penuh penilaian. Ada kilat rasa iri yang tidak bisa disembunyikan di matanya, yang dengan cepat ia tutupi dengan topeng sinisme. Postur tubuhnya yang tadi santai berubah kaku. Tangannya yang memegang tas desainer mencengkeram lebih erat. Ia tidak mundur seperti Bima. Sebaliknya, ia justru sedikit memajukan dagunya, sebuah isyarat pertahanan diri dan penolakan untuk terlihat terintimidasi. Di tengah keheningan yang canggung itu, Anissa adalah orang pertama yang bergerak dan berbicara. Ia memasang senyum tipis yang telah ia latih ribuan kali di depan cermin.
Senyum yang ramah namun berjarak. Sopan namun tidak hangat. Itu adalah senyum bisnisnya. Selamat datang di Prestige Auto Gallery. Ujarnya dengan suara yang tenang dan terkendali, seolah ia benar-benar baru pertama kali melihat mereka. Ada yang bisa saya bantu? Kalimat standar itu terdengar seperti sebuah tamparan tanpa suara. Anissa tidak menyebut nama mereka. Tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali mereka sama sekali. Ia memposisikan dirinya murni sebagai pemilik yang menyapa calon pelanggan. Sebuah dinamika kuasa yang langsung menempatkan Bima dan Rina di posisi yang lebih rendah. Dewi, yang berdiri di dekat mereka, hanya bisa menatap bingung, merasakan tegangan luar biasa di udara namun tidak mengerti apa penyebabnya. Keheningan yang menyiksa berlangsung beberapa detik. Bima tampak seperti ikan yang kehabisan air, berusaha membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Akhirnya, dengan suara serak dan terbata-bata, ia berhasil mengeluarkan beberapa kata. Anissa, ini tempatmu. Pertanyaan itu syarat dengan ketidakpercayaan. Di benak Bima, skenario ini tidak pernah ada dalam kamus kehidupannya. Anissa, perempuan yang ia anggap tidak punya ambisi dan bergantung sepenuhnya padanya, kini berdiri sebagai pemilik sebuah istana kemewahan ini. Gedung yang ia masuki dengan niat untuk pamer pada istri barunya, ternyata adalah milik perempuan yang pernah ia buang. Ironi itu terasa begitu pahit, seperti empedu yang naik ke kerongkongannya. Kata-katanya sendiri dari masa lalu kembali terngiang dengan jelas. Kamu tidak akan jadi apa-apa tanpaku. Gema kalimat itu kini terasa seperti sedang mengejeknya habis-habisan. Sebelum Anissa sempat menjawab, Rina menyela dengan nada yang tajam dan penuh sindiran, mencoba merebut kembali kendali situasi yang jelas sudah lepas dari tangannya. Wah, hebat sekali. Dunia memang benar-benar bisa berputar. Ya, Ia sengaja memanggil nama Anissa dengan akrab, seolah mereka adalah teman lama yang sedang bernostalgia, sebuah upaya menyedihkan untuk menyejajarkan posisi mereka. Anissa sama sekali tidak terpancing. Ia melirik Rina sekilas, sebuah lirikan dingin yang seolah berkata, aku melihat usahamu, dan itu menyedihkan. Sebelum kembali memfokuskan perhatiannya pada Bima, ia menganggukkan kepalanya dengan anggun sebagai jawaban atas pertanyaan Bima. Benar. Satu kata itu saja sudah cukup. Anissa kemudian tersenyum lebih lebar, meski senyum itu tidak mencapai matanya. Silakan, anggap saja seperti di rumah sendiri, tambahnya, dan makna ganda dalam kalimat itu terasa begitu tebal di udara. Kemudian, ia menoleh ke arah stafnya. Dewi, terima kasih banyak. Biar saya yang tangani bapak dan ibu ini secara pribadi. Kamu bisa kembali membantu Pak Rahmat mempersiapkan dokumen untuk klien selanjutnya. Baik, Bu, jawab Dewi patuh, meskipun raut wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Ia segera undur diri, meninggalkan ketiga sosok dari masa lalu itu sendirian di tengah lantai pamer yang luas. Langkah Anissa memecat stafnya untuk sementara adalah sebuah gerakan catur yang brilian. Di satu sisi, ia melindungi staf juniornya dari drama pribadi yang mungkin akan terjadi. Di sisi lain, ia mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Bima dan Rina. Kalian adalah urusan pribadiku. Di balik topeng profesionalismenya, pikiran Anissa bekerja secepat superkomputer. Ia menganalisis penampilan mereka dari dekat. Gaun Rina yang ia kenali sebagai produk tiruan kualitas menengah. Jam tangan Bima yang tampak mentereng. Namun Anissa tahu itu adalah model lama yang harganya sudah jatuh. Mereka adalah fasad, sebuah bangunan indah yang fondasinya keropos. Dan Anissa, yang kini adalah seorang ahli dalam menilai aset, bisa melihat keretakan itu dengan sangat jelas. Gelombang kepuasan yang dingin dan tajam mengalir di dalam dirinya. Ini adalah awal dari sebuah perhitungan. Bukan perhitungan utang piutang uang, tetapi utang harga diri. Jadi, Anissa memulai kembali. Suaranya kini terdengar lebih santai, seolah keheningan canggung tadi tidak pernah terjadi. Ia melambaikan tangannya ke arah deretan mobil di sekitar mereka. Kalian berdua sengaja datang untuk mencari mobil baru, atau hanya sekadar melihat-lihat koleksi kami? Pertanyaan itu memaksa Bima dan Rina untuk kembali pada tujuan awal mereka datang ke tempat itu, untuk pamer. Sebuah tujuan yang kini terasa konyol dan ironis. Bima, yang harga dirinya sudah remuk, hanya bisa bergumam tidak jelas. Lagi-lagi, Rina yang mengambil alih. Suamiku sedang mempertimbangkan untuk ganti mobil, katanya dengan dagu terangkat, menekankan kata, suamiku. Kami mencari sesuatu yang spesial. Anissa menahan senyumnya.
Spesial, katanya. Tentu saja. Kalau begitu, kalian datang ke tempat yang tepat. Kami memiliki beberapa koleksi yang sangat spesial di sini, jawab Anissa. Ia memberi isyarat dengan tangannya, mengundang mereka untuk mengikutinya lebih dalam ke dalam istananya. Mari, akan saya berikan tur singkat untuk melihat koleksi-koleksi terbaik kami. Siapa tahu ada yang cocok dengan selera kalian. Tawaran itu terdengar seperti sebuah keramahan standar, sebuah pelayanan VVIP yang biasa ia berikan pada klien-klien penting. Namun bagi Bima dan Rina, undangan itu terasa berbeda. Itu adalah sebuah tantangan. Sebuah undangan untuk masuk lebih jauh ke dalam dunia Anissa. Sebuah dunia yang membuktikan semua perkataan dan penilaian mereka di masa lalu adalah salah besar. Dengan langkah berat bagi Bima dan langkah yang dipaksakan untuk terlihat angkuh bagi Rina, mereka pun mulai mengikuti Anissa. Tur pribadi menuju neraka penyesalan mereka baru saja akan dimulai. Anissa berjalan memimpin dengan langkah yang anggun dan tidak tergesa-gesa. Punggungnya lurus. Setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri yang alami. Bima dan Rina mengikuti di belakangnya seperti dua orang pesakitan yang sedang digiring menuju ruang pengadilan. Suasana di antara mereka bertiga begitu pekat dengan ketegangan. Alunan musik yang tadinya terdengar menenangkan kini seolah berubah menjadi skor film yang menegangkan. Setiap notnya terasa menusuk. Pemberhentian pertama adalah di depan sebuah mobil sport Italia berwarna kuning cerah yang desainnya agresif dan aerodinamis. Bentuknya yang rendah dan lebar membuatnya tampak seperti predator yang siap menerkam. Itu adalah sebuah Lamborghini Huracan Evo, salah satu koleksi paling diminati di galeri. Ini salah satu favorit klien kami yang berjiwa muda. Anissa memulai presentasinya. Suaranya terdengar jernih dan profesional. Ia tidak menatap mereka, melainkan menatap mobil itu dengan penuh penghargaan, seolah sedang berbicara tentang sebuah karya seni. Mesin V10-nya mampu menghasilkan lebih dari 600 tenaga kuda. Akselerasi dari 0 ke 100 km per jam hanya butuh waktu kurang dari 3 detik. Rina, dalam usahanya untuk tidak terlihat terkesan, segera mengeluarkan komentar andalannya. Warnanya bagus. Sangat mencolok. Pasti bagus untuk diunggah ke media sosial. Anissa tersenyum tipis mendengar komentar dangkal itu. Tentu saja, jawabnya singkat, sebelum mengalihkan pandangannya pada Bima, yang sejak tadi hanya dia menatap mobil itu dengan pandangan kosong. Tapi keistimewaan mobil ini bukan hanya pada penampilannya. Ini soal teknologi. Sasisnya terbuat dari campuran aluminium dan serat karbon untuk meminimalkan bobot sekaligus memaksimalkan kekuatan. Sistem komputernya mampu memprediksi gerakan pengemudi dan menyesuaikan respons mobil secara proaktif. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata Bima. Senyumnya masih terpasang, namun matanya dingin. Dulu, kamu pernah bilang kalau perempuan itu cuma tahu cara menyetir. Tidak akan pernah mengerti apa yang ada di balik kap mesin, kan, Bima? Ternyata kalau mau meluangkan waktu untuk belajar, semua hal rumit ini jauh lebih mudah dimengerti daripada mencoba memahami pikiran beberapa orang. Sindiran itu telak mengenai sasaran. Bima tersentak seolah baru saja ditampar. Ia ingat persis kapan dan di mana ia mengucapkan kalimat itu. Saat itu mobil tuanya mogok, dan Anissa mencoba memberikan saran sekenanya. Lalu ia menertawakannya dengan kasar. Melihat Anissa sekarang dengan fasih menjelaskan detail teknis yang bahkan ia sendiri tidak pahami, membuat Bima merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia hanya bisa menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Anissa tidak menunggu jawaban. Ia sudah berbalik dan berjalan menuju pemberhentian berikutnya. Sebuah sedan super mewah asal Inggris, Bentley Flying Spur. Mobil itu adalah antitesis dari Lamborghini tadi. Warnanya hitam pekat yang elegan, desainnya klasik, memancarkan aura kemapanan dan kekuasaan yang tenang. Jika yang tadi adalah tentang kecepatan dan adrenalin, lanjut Anissa sambil mengelus garis atap mobil yang melandai dengan lembut. Yang ini adalah tentang kemewahan absolut dan pencapaian. Ia membuka pintu belakang mobil itu, memperlihatkan interiornya yang luar biasa. Jok kulit berwarna krem pucat dengan jahitan berpola berlian, panel kayu kenari yang mengilap sempurna, dan sebuah jam analog bertatahkan berlian di tengah dashboard. Setiap jengkal interior mobil ini dibuat dengan tangan oleh para perajin terbaik di Crewe, Inggris. Butuh waktu lebih dari 130 jam hanya untuk menyelesaikan bagian interiornya saja. Ini bukan lagi sekadar alat transportasi, ini adalah sebuah pernyataan. Bima mencoba mendapatkan kembali sedikit harga dirinya, memberanikan diri bertanya. Fiturnya apa saja?
Tanyanya dengan suara yang terdengar ragu. Selain kursi pijat, kulkas mini, dan sistem hiburan pribadi untuk penumpang belakang, jawab Anissa dengan sabar. Klien kami yang membeli mobil seperti ini lebih menghargai hal-hal yang tidak terlihat. Seperti kekedapan kabinnya yang luar biasa, suspensi udaranya yang membuat jalanan berlubang terasa mulus, dan tentu saja, privasi yang ditawarkannya. Biasanya, pembelinya adalah para pendiri perusahaan, konglomerat, atau investor yang sudah sangat mapan. Mereka menggunakan mobil ini bukan untuk menyetir sendiri, tapi untuk bekerja atau beristirahat dengan tenang di belakang saat supir mereka yang mengemudi. Lagi-lagi, sebuah pukulan telak. Anissa secara tidak langsung mengatakan bahwa mobil ini adalah untuk level orang-orang yang Bima coba tiru, bukan untuk orang sepertinya. Setiap penjelasan Anissa seolah menjadi cermin yang memantulkan kegagalan dan kepalsuan mereka. Tur ini bukan lagi tentang melihat mobil. Ini adalah tentang melihat betapa jauhnya jarak sosial dan kesuksesan antara Anissa dengan mereka. Rina mulai merasa gerah. Semua ini terlalu berlebihan. Ia mencoba menyerang dari sudut yang berbeda. HMPH. Mobil semahal ini pasti perawatannya juga merepotkan. Sedikit-sedikit harus ke bengkel. Cibirnya. Anissa menoleh padanya. Itu sebabnya kami di Prestige Auto Gallery tidak hanya menjual unit. Kami menyediakan paket layanan purna jual lengkap, termasuk servis jemput antar di rumah, tim mekanik yang siaga 24 jam, dan jaminan suku cadang asli. Klien kami tidak perlu memikirkan hal-hal merepotkan seperti itu. Waktu mereka terlalu berharga. Setiap upaya Rina untuk merendahkan selalu dibalas Anissa dengan sebuah penegasan tentang kualitas dan level pelayanannya, yang secara efektif justru semakin mempermalukan Rina. Neraka psikologis ini semakin terasa panas. Deretan mobil yang berkilauan kini tampak seperti juri-juri bisu yang menatap mereka dengan pandangan menghakimi. Staf-staf Anissa yang sesekali lewat dan menyapanya dengan, "Permisi, Bu," adalah pengingat konstan akan status Anissa sebagai penguasa di tempat ini. Pemberhentian terakhir adalah di sebuah sudut yang sedikit terpisah. Di sana, berdiri sebuah mobil klasik yang telah direstorasi dengan sempurna. Sebuah Mercedes-Benz 280 Salpagoda dari akhir tahun 60-an, dengan warna perak yang abadi dan atap kerasnya yang khas. Dan ini adalah koleksi pribadi saya, kata Anissa. Suaranya kali ini terdengar sedikit lebih lembut. Ada nada kebanggaan yang tulus di dalamnya. Bima menatap mobil itu. Tiba-tiba sebuah memori melintas di benaknya. Dulu sekali, di awal pernikahan mereka, Anissa pernah menunjukkan gambar mobil yang sama di sebuah majalah tua milik ayahnya. Bagus. Ya, Mas? Kapan-kapan kalau kita punya banyak uang, kita beli mobil klasik seperti ini, kata Anissa waktu itu dengan mata berbinar. Bima hanya tertawa dan menyepelekannya. Mimpi jangan ketinggian. Buat makan saja masih susah. Kini, mobil impian itu berdiri di hadapannya, bukan sebagai miliknya, tapi sebagai milik perempuan yang mimpinya pernah ia tertawakan. Penyesalan menghantam Bima dengan kekuatan penuh. Bukan hanya penyesalan karena telah meremehkannya, tapi penyesalan atas semua momen di mana ia telah mematahkan semangat dan merenggut kebahagiaan istrinya saat itu. Anissa seolah bisa membaca pikirannya. Ayahku dulu sangat menyukai mobil ini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukannya dalam kondisi yang tepat dan merestorasinya kembali seperti semula. Terkadang, hal-hal yang paling berharga memang butuh kesabaran dan kerja keras untuk didapatkan. Tidak bisa instan. Tur telah selesai. 3 mobil, 3 pelajaran, 3 tamparan keras. Bima dan Rina hanya bisa berdiri mematung, kehabisan kata-kata dan energi untuk berpura-pura. Mereka telah kalah telak. Melihat kondisi mereka yang sudah layu, Anissa kembali memasang senyum profesionalnya. Nah, itu tadi beberapa koleksi unggulan kami. Bagaimana? Apakah ada yang menarik perhatian? Ia kemudian memberi isyarat ke arah sebuah area lounge yang nyaman di sudut galeri, dengan beberapa sofa kulit dan sebuah meja kopi dari kaca. Atau mungkin kalian mau duduk dulu? Mau minum sesuatu? Teh, kopi, atau mungkin air mineral dingin? Tawaran itu, sebuah gestur keramahan yang normal, kini terasa seperti puncak dari penghinaan. Anissa, dalam posisinya sebagai tuan rumah yang sempurna, sedang menawarkan minum pada 2 tamunya yang telah ia hancurkan secara mental. Dengan terpaksa, mereka mengangguk. Duduk dan menerima tawarannya terasa lebih baik daripada langsung lari keluar yang akan membuat mereka terlihat semakin kalah. Mereka melangkah menuju sofa, tidak menyadari bahwa babak penyiksaan berikutnya, diskusi tentang harga dan kemampuan finansial,
baru akan dimulai. Bima dan Rina duduk di sofa kulit yang terasa terlalu mewah dan nyaman untuk kondisi hati mereka yang carut-marut. Keempukan sofa itu seolah menelan mereka, membuat mereka merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Di seberang meja kaca, Anissa duduk dengan postur tubuh yang sempurna, memancarkan aura ketenangan seorang pemangsa yang tahu betul mangsanya sudah terpojok. Seorang staf junior datang tanpa suara, meletakkan 2 gelas air mineral dingin dengan irisan lemon di atas meja, lalu undur diri dengan sopan. Gestur sederhana itu terasa seperti sebuah ritual, semakin mengukuhkan posisi Anissa sebagai sang tuan rumah dan mereka sebagai tamu yang nasibnya berada di ujung tanduk. Anissa membiarkan keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat, memberi waktu bagi Bima dan Rina untuk meresapi kekalahan mereka setelah tur yang melelahkan secara mental. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana Bima menghindari tatapannya. Fokusnya terpaku pada butiran-butiran embun di gelas air mineralnya. Sementara Rina duduk dengan kaku, bibirnya terkatup rapat. Wajahnya merupakan perpaduan antara amarah dan rasa malu yang mendalam. Akhirnya, Anissa memulai babak selanjutnya. Jadi, setelah melihat-lihat secara langsung, bagaimana? Tanyanya dengan nada ringan, namun setiap kata terasa berat bagi pendengarnya. Apakah ada yang membuat Bapak Bima dan Ibu Rina benar-benar tertarik? Penggunaan sapaan formal, Bapak, dan Ibu, itu terasa seperti sengatan kecil, menciptakan jarak yang semakin tegas di antara mereka. Ini bukan lagi percakapan antara mantan suami istri. Ini adalah interaksi bisnis, dan Anissa adalah pihak yang memegang kendali penuh. Di saat itulah, Bima, didorong oleh sisa-sisa harga dirinya yang tercabik-cabik dan keinginan putus asa untuk tidak terlihat lemah di depan Rina, melakukan sebuah langkah nekat. Ia mengangkat kepalanya, mencoba memancarkan kepercayaan diri yang jelas-jelas palsu, dan menunjuk ke arah di mana sedan Bentley hitam tadi dipajang. Yang itu, katanya. Suaranya sedikit bergetar namun ia berusaha membuatnya terdengar tegas. Yang sedan hitam tadi. Berapa harganya? Kalau harganya cocok, saya ambil. Itu adalah sebuah pertaruhan. Sebuah gertakan yang lahir dari kepanikan. Dalam benaknya yang kalut, mungkin ia berharap Anissa akan terkejut, atau mungkin, dan ini adalah kesalahan terbesarnya, ia berharap Anissa akan memberinya semacam perlakuan khusus, mungkin diskon, teman lama, yang bisa ia pakai untuk menyelamatkan mukanya. Anissa sama sekali tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Wajahnya tetap tenang, seolah permintaan Bima adalah hal paling wajar yang ia dengar hari itu. Ia bahkan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin memberikan informasi penting dengan lebih personal. Pilihan yang sangat bagus, Pak Bima. Bentley Flying Spur adalah simbol pencapaian sejati. Pujinya, sebuah pujian yang terdengar seperti ironi. Untuk unit baru dengan spesifikasi standar seperti yang tadi kita lihat, harga dasarnya mulai dari 8,7 miliar rupiah. Angka itu jatuh di tengah keheningan seperti sebuah batu besar. 8,7 miliar. Rina, yang sedang berusaha mempertahankan ekspresi angkuhnya, tanpa sadar membuka mulutnya sedikit. Matanya membelalak menatap Bima, seolah bertanya, "Apa kamu sudah gila?" Bima sendiri merasakan darahnya seolah surut dari wajahnya. Angka itu jauh di luar jangkauannya, bahkan di luar jangkauan imajinasinya. Namun, Anissa belum selesai. Ia melanjutkan penjelasannya dengan nada seorang konsultan keuangan yang sangat membantu, yang pada kenyataannya adalah sebuah jebakan yang ia siapkan dengan rapi. Tentu harga itu belum termasuk biaya pengurusan surat-surat, pajak barang mewah, dan asuransi premiumnya. Ya, biasanya, untuk pembelian unit sekelas ini, klien kami memilih skema pembayaran melalui lembaga pembiayaan premium yang sudah menjadi rekanan kami. Uang mukanya standar, minimal 30%. Anissa berhenti sejenak. Matanya menatap langit-langit seolah sedang menghitung, padahal angka itu sudah ada di ujung lidahnya. 30% dari 8,7 miliar berarti uang mukanya sekitar 2,6 miliar rupiah. Pukulan kedua mendarat lebih keras. 2,6 miliar. Hanya untuk uang muka. Bima merasa perutnya mulas. Jumlah itu lebih besar dari gabungan seluruh aset yang ia miliki, yang sebagian besar juga masih dalam bentuk cicilan. Dan inilah bagian yang paling mematikan. Anissa melanjutkan penjelasannya seolah tidak menyadari kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Setelah uang muka kami terima dan terkonfirmasi, langkah selanjutnya adalah pengajuan aplikasi kredit untuk sisa pembayarannya. Prosesnya cukup cepat, asalkan dokumennya lengkap.
Kami akan memerlukan beberapa dokumen standar untuk proses verifikasi. Ia mulai menyebutkan daftar dokumen itu satu persatu, dengan jelas dan metodis. Seperti laporan keuangan perusahaan atau slip gaji yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir. Kemudian, rekening koran dari semua rekening bank selama 6 bulan terakhir untuk melihat arus kas Bapak. Lalu, data kepemilikan aset lain seperti properti atau surat berharga sebagai dokumen pendukung. Ini akan sangat membantu mempercepat persetujuan. Dan terakhir, tentu saja, kami akan melakukan pengecekan riwayat kredit Bapak di Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap dokumen yang Anissa sebutkan adalah paku yang menancap di peti mati harga diri Bima. Laporan keuangan, perusahaan kecilnya sedang berdarah-darah. Rekening koran, arus kasnya lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Riwayat kredit, ia punya beberapa cicilan kartu kredit yang pembayarannya sering tersendat. Ia benar-benar telanjang di hadapan Anissa. Gertakannya telah dibalas dengan sebuah audit finansial publik yang brutal. Rina menatap Bima dengan pandangan yang berubah total. Kekecewaan kini mulai bercampur dengan rasa jijik. Pria yang ia bangga-banggakan sebagai suami yang sukses, yang ia harapkan bisa memberinya kehidupan mewah, ternyata hanyalah seorang pembual besar. Fantasinya tentang menjadi nyonya kaya raya hancur berkeping-keping di atas sofa kulit di showroom milik mantan istri suaminya. Anissa, melihat mereka berdua tak berkutik, memberikan sentuhan akhir pada penyiksaannya dengan sebuah tawaran yang sangat sopan. Bagaimana, Pak Bima? Apakah Bapak ingin saya siapkan formulir aplikasinya sekarang juga? Tim saya bisa langsung membantu Bapak untuk mengisinya. Atau mungkin, Bapak mau membawa pulang brosur lengkap beserta daftar persyaratannya terlebih dahulu untuk didiskusikan dengan konsultan keuangan Bapak. Tawaran itu adalah jalan keluar yang terhormat di permukaan. Namun pada intinya adalah sebuah penghinaan pamungkas. Itu adalah cara halus untuk mengatakan, saya tahu Anda tidak mampu, dan saya memberikan Anda cara untuk kabur tanpa harus mengakuinya secara langsung. Bima tergagap. Wajahnya memerah karena malu. Saya pikirkan dulu. Berhasil ia ucapkan dengan suara lirih. Saya perlu cek beberapa hal dulu. Tentu saja, jawab Anissa dengan senyum penuh pengertian yang palsu. Keputusan sebesar ini memang tidak boleh terburu-buru. Akhirnya, Bima berdiri dengan gerakan kaku, diikuti oleh Rina yang wajahnya sudah masam seperti cuka. Mereka bahkan tidak berani menatap Anissa. Langkah mereka menuju pintu keluar terasa tergesa-gesa dan tidak bermartabat. Anissa tetap duduk di tempatnya, tidak bergerak, hanya memperhatikan punggung kedua orang itu yang menjauh. Pukulan telak bernama harga diri telah mendarat dengan sempurna, menghancurkan bukan hanya kesombongan Bima, tapi mungkin juga fondasi pernikahannya. Bima berjalan sempoyongan menuju pintu keluar. Rina mengekor di belakangnya dengan langkah-langkah marah yang sengaja ia hentakkan. Mereka seperti dua prajurit yang kalah perang, berusaha melarikan diri dari medan pertempuran yang telah menghancurkan mereka. Pintu kaca otomatis yang megah itu tampak seperti gerbang kebebasan, sebuah jalan keluar dari neraka penghinaan ini. Mereka hanya butuh beberapa langkah lagi untuk mencapai pintu itu, untuk bisa menghirup udara luar dan meninggalkan tempat ini selamanya. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Tepat saat mereka hampir mencapai pintu kaca itu bergeser terbuka dari arah luar. Sesosok pria parubaya melangkah masuk dengan tenang. Pria itu sama sekali tidak terlihat mencolok. Ia mengenakan kemeja linen berwarna putih gading yang lengannya digulung rapi hingga siku dan celana bahan berwarna kaki. Tidak ada logo merek yang berteriak dari pakaiannya. Namun, jam tangan di pergelangan tangannya adalah sebuah Patek Philippe Calatrava. Sebuah pilihan kaum kaya lama yang menghargai keindahan klasik di atas kemewahan yang gemerlap. Aura yang terpancar darinya adalah aura kekuatan yang tenang dan kepercayaan diri yang murni. Sesuatu yang Bima coba tiru namun gagal total. Bima dan Rina terpaksa berhenti melangkah, memberi jalan pada pria itu. Pria itu hanya melirik mereka sekilas, sebuah lirikan sopan namun tidak tertarik, sebelum pandangannya menyapu ke dalam galeri dan berhenti pada sosok Anissa yang masih duduk di area lounge. Seketika, wajah pria itu bersinar dengan senyum yang tulus dan hangat. Anissa, panggilnya dengan suara yang ramah. Kebetulan sekali saya sedang lewat di sekitar sini, jadi mampir sebentar. Apa saya mengganggu? Melihat pria itu, Anissa langsung berdiri. Wajahnya yang tadi menampilkan topeng profesionalisme yang dingin, kini ikut tersenyum dengan tulus. Ini adalah senyumnya yang asli, yang hanya ia tunjukkan pada orang-orang terdekatnya.
Perubahan ekspresi yang drastis ini tidak luput dari pengamatan Bima dan Rina, yang kini berdiri canggung di dekat pintu, terjebak antara ingin segera pergi dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Pak Wijoyo, tentu saja tidak mengganggu. Bapak tidak pernah mengganggu, jawab Anissa, melangkah maju untuk menyambut tamunya. Selalu ada waktu untuk Bapak. Silakan duduk, Pak. Nama itu, Wijoyo, terdengar familiar di telinga Bima. Wijoyo Aditama, salah satu taipan properti dan investasi terbesar di negeri ini. Orang yang fotonya sering muncul di majalah bisnis. Orang yang levelnya seperti langit dan bumi dibandingkan dirinya. Dan orang ini menyapa Anissa dengan begitu akrab dan hangat. Anissa dan Pak Wijoyo duduk di sofa yang sama, tempat Bima dan Rina baru saja dipermalukan. Mereka berbincang dengan santai, seolah Bima dan Rina adalah perabotan tak kasat mata di sudut ruangan. Saya sebenarnya hanya mau mengucapkan selamat secara langsung, kata Pak Wijoyo. Suaranya terdengar penuh kekaguman. Saya dengar dari kolega saya di Singapura, kamu berhasil menutup kesepakatan investasi itu dengan nilai yang fantastis. Mereka sangat terkesan dengan presentasimu. Mereka bilang, mereka tidak salah pilih orang. Kamu memang negosiator yang ulung, Nisa. Anissa tersenyum malu. Terima kasih, Pak. Ini semua juga tidak lepas dari bimbingan dan nasihat-nasihat dari Bapak selama ini. Bima merasakan lututnya lemas. Investor dari Singapura? Negosiator ulung? Anissa yang ia kenal adalah perempuan yang bahkan gugup saat harus menawar harga sayuran di pasar. Perempuan yang sama kini sedang dibicarakan karena berhasil menutup kesepakatan investasi internasional? Dunia terasa jungkir balik. Pak Wijoyo tertawa kecil. Ah, kamu terlalu rendah hati. Saya hanya membuka beberapa pintu. Kamulah yang berjalan melewatinya dengan kemampuanmu sendiri. Omong-omong, soal rencana ekspansi kita untuk membuka cabang kedua di Surabaya, tim saya sudah menyelesaikan studi kelayakannya. Laporannya sangat positif. Prospeknya luar biasa bagus. Kapan kira-kira kita bisa bertemu khusus untuk membahas detailnya lebih lanjut? Saya ingin proyek ini bisa segera berjalan. Ekspansi. Cabang di Surabaya. Proyek bersama Wijoyo Aditama. Setiap kata yang diucapkan Pak Wijoyo adalah sebuah hantaman palu godam yang meremukkan sisa-sisa ego Bima. Ia kini sadar, kesuksesan Anissa bukan hanya sebatas memiliki satu showroom mewah ini. Anissa telah menjadi pemain besar. Ia telah memasuki liga yang Bima bahkan tidak pernah berani impikan. Rina, yang berdiri di sebelahnya, juga sama terkejutnya. Wajahnya pucat pasi. Semua sindiran dan cibiran yang tadi sempat ia lontarkan pada Anissa kini terasa begitu bodoh dan memalukan. Ia mencoba merendahkan seorang wanita yang ternyata adalah mitra bisnis dari seorang taipan sekelas Wijoyo Aditama. Ia merasa seperti seekor semut yang mencoba meludahi gunung. Setelah beberapa menit berbincang, Pak Wijoyo melirik jam tangannya. Baiklah, saya tidak mau mengganggumu lebih lama lagi. Nanti asisten saya yang akan menghubungi timmu untuk mengatur jadwal pertemuan kita. Lanjutkan saja kerjamu, sepertinya kamu sedang sibuk dengan tamu. Saat mengucapkan kata, tamu, Pak Wijoyo akhirnya memberikan lirikan sekilas ke arah Bima dan Rina. Itu bukan lirikan permusuhan, melainkan lirikan yang jauh lebih buruk, lirikan yang benar-benar kosong. Lirikan seseorang yang memandang objek yang tidak penting dan tidak relevan. Bagi seorang Wijoyo Aditama, mereka berdua memang tidak lebih dari sekadar latar belakang yang kabur di dalam showroom mewah milik rekan bisnisnya. Setelah Pak Wijoyo pergi, hanya ada keheningan yang tersisa. Bima dan Rina berdiri mematung. Mereka telah dipermalukan secara psikologis, dihancurkan secara finansial, dan kini dimusnahkan secara sosial. Tidak ada lagi yang tersisa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tanpa saling memandang, mereka berbalik dan berjalan cepat keluar dari pintu kaca. Kali ini tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka lari dari tempat itu seperti dua orang pencuri yang tertangkap basah, membawa serta rasa malu yang begitu berat hingga rasanya sulit untuk bernapas. Anissa memperhatikan kepergian mereka dari tempatnya duduk. Ekspresinya tenang, tak terbaca, namun di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kemenangan yang mutlak. Sekutunya, tanpa ia rencanakan dan tanpa pria itu sadari, telah datang di saat yang paling tepat untuk memberikan pukulan terakhir yang menyegel kemenangannya dengan sempurna. Hawa panas dan terik dari tempat parkir langsung menyergap Bima dan Rina begitu mereka berhasil keluar dari pintu kaca otomatis Prestige Auto Gallery.
Udara yang sejuk dan beraroma kemewahan di dalam tadi kini terasa seperti kenangan dari dunia lain. Di sini, di bawah sorotan matahari siang yang menyengat, realitas terasa kasar dan tanpa ampun. Aspal hitam memantulkan panas, membuat udara terasa bergetar. Mereka berjalan cepat, nyaris berlari, menuju mobil mereka. Sebuah SUV keluarga berwarna perak, model yang cukup populer di kalangan kelas menengah yang sedang menanjak. Mobil yang cicilannya masih tersisa 22 bulan lagi itu kini terasa seperti sebuah monumen kegagalan. Mereka masuk ke dalam mobil. Bima membanting pintunya dengan keras. Sementara Rina menutup pintunya dengan hentakan yang tak kalah emosional. Selama beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas mereka yang terengah-engah. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena gejolak emosi yang tertahan. Di dalam ruang tertutup mobil yang panas, keheningan itu terasa lebih menyesakkan daripada kebisingan manapun. Bima mencengkeram kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tatapannya lurus ke depan namun kosong. Rina duduk tegak lurus di kursinya. Tangannya bersedekap di dada, rahangnya mengeras. Ruang aman di dalam mobil mereka kini telah berubah menjadi sebuah panci presto. Tekanan yang telah mereka tahan selama berada di dalam showroom akhirnya mencapai titik puncaknya. Dan Rina adalah yang pertama meledak. "Pembual!" teriaknya. Suaranya melengking dan penuh amarah. Ia menoleh pada Bima. Matanya menyala-nyala karena murka. "Kamu bilang bisnismu lancar. Kamu bilang kita tidak perlu khawatir soal uang. Apa ini yang kamu sebut lancar? Dipermalukan di depan mantan istrimu sendiri." Bima tersentak oleh ledakan itu. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menyalakan mesin mobil dan menyetel pendingin udara ke tingkat paling maksimal, seolah berharap embusan udara dingin itu bisa mendinginkan suasana yang sudah terbakar. Tapi Rina belum selesai. Ia tidak butuh jawaban. Ia butuh melampiaskan semuanya. 8,7 miliar? 8,7 miliar. Bima, kamu bahkan tidak punya 80 juta di rekeningmu sekarang, kan? Mengaku saja. Tuduhnya dengan kejam. "Untuk apa kamu membawaku ke sana? Untuk pamer? Pamer apa? Pamer kebohonganmu?" Setiap kata adalah sebuah tikaman. Rina, yang merasa mimpinya tentang kehidupan mewah telah dihancurkan, kini berbalik menyerang pria yang ia anggap bertanggung jawab atas kekecewaannya. "Dan dia, Anissa," lanjut Rina, suaranya bergetar karena emosi. "Perempuan yang selalu kamu hina, yang kamu bilang tidak akan jadi apa-apa tanpamu. Lihat dia sekarang. Dia punya segalanya. Dia dihormati orang sepenting Pak Wijoyo. Sementara kamu cuma bisa datang ke tempatnya dan membuat kita berdua terlihat seperti pengemis." Akhirnya, Bima tidak tahan lagi. Rasa malunya yang sudah menggunung kini bercampur dengan amarah karena disudutkan. "Cukup, Rina," balasnya dengan bentakan yang tak kalah keras. "Kenapa kamu jadi menyalahkanku sepenuhnya? Lalu aku harus menyalahkan siapa? Hantu? Dia pasti beruntung. Atau pasti ada seseorang di belakangnya yang membantunya." Sergah Bima, mengulangi argumen lemah yang sebelumnya sempat dilontarkan Rina. Sebuah argumen yang kini terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. "Oh, jadi sekarang dia yang salah karena dia sukses?" Cibir Rina dengan tawa sinis yang menyakitkan. "Bukan kamu yang salah karena kamu gagal dan hanya bisa berbohong." "Aku tidak berbohong," bantah Bima. Suaranya meninggi. "Aku hanya sedang berusaha. Bisnis itu ada pasang surutnya. Aku bawa kamu ke sana karena aku pikir itu tempat yang bagus untuk dilihat. Mana aku tahu kalau neraka itu ternyata miliknya. Justru itu masalahnya. Bima, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu terlalu sibuk dengan egomu sampai tidak sadar bahwa perempuan yang kamu sia-siakan sudah melesat jauh meninggalkanmu." Pertengkaran mereka semakin memanas. Saling melempar tuduhan dan membuka luka lama. "Kamu juga yang dari kemarin terus merengek minta lihat-lihat mobil mewah. Seolah-olah mobil yang kita punya ini tidak cukup bagus untukmu," serang Bima, mencoba membalikan keadaan. "Memang tidak cukup. Kamu berjanji akan memberiku kehidupan yang lebih baik dari ini. Kehidupan yang lebih baik dari yang bisa Anissa dapatkan. Itu janjimu dulu," balas Rina. "Jadi ini semua memang karena uang?" Bima menatap Rina dengan pandangan terluka. "Begitu kamu tahu aku tidak sekaya yang kamu bayangkan, kamu langsung berubah seperti ini? Di mana dukunganmu sebagai seorang istri? Dukungan apa yang kamu harapkan dari sebuah kebohongan?
Aku tidak menikah dengan seorang pemimpi yang hanya besar mulut. Bima. Dengan emosi yang meluap, Bima menginjak pedal gas. Ban mobil berdecit saat melesat keluar dari area parkir Prestige Auto Gallery dengan kecepatan tinggi. Perjalanan pulang mereka diisi dengan rentetan argumen yang semakin personal dan menyakitkan, diselingi oleh keheningan yang dingin dan penuh kebencian. SUV yang biasanya menjadi simbol kebersamaan keluarga kecil mereka, kini terasa seperti penjara sempit yang menyekap dua orang asing yang saling membenci. Bima menyetir dengan ugal-ugalan, menyalip mobil lain dengan kasar. Setiap gerakannya adalah cerminan dari kekacauan di dalam hatinya. Mereka akhirnya tiba di gedung apartemen kelas menengah tempat mereka tinggal. Begitu mesin mobil dimatikan, pertengkaran tidak berhenti. Pertengkaran itu tumpah keluar dari mobil, mengikuti mereka masuk ke dalam lift, dan meledak kembali dengan lebih hebat begitu pintu unit apartemen mereka tertutup rapat di belakang mereka. Rina melempar tas tangannya ke atas sofa dengan kasar. Aku tidak tahan lagi. Aku muak dengan semua ini. Bima, yang merasa sudah diambang batas, berjalan ke arah dinding dan meninjunya dengan keras. Arg! Teriaknya frustrasi. Buku-buku jarinya langsung terasa sakit dan memerah. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di dalam dadanya. Ia berbalik menatap Rina. Matanya merah karena amarah dan air mata yang tertahan. Lalu kamu mau aku bagaimana? Rina menatapnya dengan dingin. Air mata kekecewaan mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak tahu, Bima. Dan terus terang, aku sudah tidak peduli lagi. Ia berhenti sejenak, sebelum mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari ledakan emosi mereka hari itu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal pernah menikah denganmu. Ledakan itu akhirnya mencapai puncaknya. Sebuah bom telah dijatuhkan di tengah ruang tamu mereka, dan dampaknya terasa menghancurkan segalanya. Apartemen mereka, yang biasanya terasa hangat dan menjadi panggung bagi kehidupan semu yang Rina coba ciptakan, kini terasa dingin dan asing. Dekorasi yang dipilih dengan cermat, sofa beludru berwarna gelap, bantal-bantal dengan aksen emas, dan lukisan abstrak besar di dinding, semuanya tampak seperti properti teater yang hampa setelah pertunjukan selesai. Pertunjukan kebahagiaan dan kesuksesan pasangan Bima dan Rina telah berakhir dengan cara yang paling memalukan. Kalimat terakhir Rina, "Aku menyesal pernah menikah denganmu," menggantung di udara seperti racun. Itu bukan lagi sebuah ledakan amarah, melainkan sebuah pernyataan fakta yang dingin dan final. Amarah yang membara di antara mereka perlahan padam, menyisakan bara kebencian dan penyesalan yang jauh lebih menyakitkan. Rina menjatuhkan dirinya di sofa. Wajahnya ia benamkan di telapak tangannya. Bahunya bergetar karena isak tangis yang tertahan. Tangisannya bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kekecewaan dan kemarahan pada nasib. Tangisan seorang perempuan yang merasa telah ditipu. Bima tidak mendekatinya. Ia hanya berdiri terpaku di tengah ruangan. Tangannya yang habis digunakan untuk meninju dinding masih terasa berdenyut. Namun, rasa sakit di hatinya jauh lebih dominan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, pikirannya tidak lagi dipenuhi amarah pada Rina, melainkan pada dirinya sendiri. Ia berjalan gontai ke arah jendela besar yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Pikirannya kembali memutar ulang setiap adegan di showroom tadi. Wajah Anissa yang tenang dan penuh kendali. Caranya menjelaskan detail mobil dengan fasih. Senyum tipisnya yang menyiratkan kemenangan. Lalu, bayangan Pak Wijoyo yang menyapanya dengan hormat, membicarakan investasi dari Singapura dan ekspansi ke Surabaya. Sebuah kesadaran yang menyakitkan mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Selama ini, ia hidup dalam penyangkalan. Ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa meninggalkan Anissa adalah keputusan yang tepat. Ia membutuhkan pasangan yang selevel, yang bisa mendukung ambisinya. Ia memilih Rina karena Rina terlihat modern, pandai bersosialisasi, dan seolah mengerti dunia bisnis yang ingin ia taklukkan. Sekarang, di hadapan realitas yang telanjang, ia baru sadar. Rina tidak pernah benar-benar mendukung ambisinya. Rina hanya mendukung fantasi kesuksesan yang Bima janjikan. Rina adalah cermin dari egonya sendiri. Sementara Anissa, perempuan yang ia anggap sebagai beban, yang ia remehkan potensinya, ternyata memiliki ketangguhan dan kecerdasan yang tidak pernah ia sadari. Ia terlalu sibuk merendahkannya hingga ia buta terhadap kekuatan yang terpendam di dalam diri perempuan itu. Ia teringat betapa telitinya Anissa dulu mengelola keuangan rumah tangga mereka yang pas-pasan. Betapa sabarnya Anissa mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan setiap malam.
Betapa tulusnya dukungan Anissa saat ia pertama kali merintis usahanya. Bahkan sebelum Rina masuk ke dalam hidup mereka. Ia telah menukar emas dengan kuningan yang dipoles agar terlihat berkilau. Penyesalan itu terasa seperti asam yang menggerogoti organ dalamnya. Ini bukan lagi sekadar penyesalan karena kalah gengsi. Ini adalah penyesalan yang mendalam atas sebuah kehilangan yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ia telah kehilangan seorang perempuan yang berharga demi kepuasan ego sesaat. Ia menoleh ke arah Rina yang masih menangis di sofa. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rina tanpa filter cinta atau nafsu. Yang ia lihat adalah seorang perempuan dangkal yang terobsesi dengan status. Perempuan yang sama sekali tidak memiliki ketangguhan saat dihadapkan pada kesulitan. Kontras antara Rina yang meratap dan bayangan Anissa yang berdiri tegak di kerajaannya sendiri begitu menusuk. Rina mengangkat wajahnya. Matanya sembab dan merah. "Aku tidak mau hidup seperti ini, Bima," desisnya dengan suara serak. "Aku tidak bersedia hidup dalam kesulitan dan kebohongan. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki semua ini, kalau kamu tidak bisa memberiku kehidupan yang layak, lebih baik kita." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, membiarkan ancaman perpisahan itu menggantung di udara. Dan pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Bima putus. Bukan karena ancaman Rina, tetapi karena kejernihan pikiran yang menyakitkan yang baru saja ia temukan. Ia menatap Rina dengan pandangan yang kosong, tatapan seseorang yang sudah tidak peduli lagi. Dengan suara yang pelan, nyaris seperti bisikan, namun syarat dengan penyesalan yang pahit, ia mengucapkan kalimat pamungkasnya. Kalimat yang menghancurkan bukan hanya sisa-sisa hubungan mereka, tetapi juga seluruh fondasi kemenangan yang pernah Rina rasakan. "Kamu tahu apa, Rina?" Bima memulai, suaranya bergetar. "Kesalahan terbesarku dalam hidup ini bukanlah karena aku gagal menjadi sekaya yang kamu harapkan." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Rina yang menunggunya dengan tegang. "Kesalahan terbesarku adalah meninggalkan dia demi perempuan sepertimu." Kalimat itu adalah vonis mati. Kalimat itu menelanjangi Rina sepenuhnya, merampas statusnya sebagai pemenang dalam perebutan Bima. Kalimat itu adalah pengakuan Bima bahwa Anissa adalah pilihan yang lebih baik, dan Rina hanyalah sebuah kesalahan. Itu adalah tamparan paling keras yang pernah Rina terima sepanjang hidupnya. Karena itu datang dari mulut pria yang ia pikir telah ia menangkan. Wajah Rina berubah dari sedih menjadi pucat pasi karena syok, lalu berubah menjadi merah padam karena amarah yang terhina. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Bima telah menghancurkannya dengan kebenaran. Keheningan yang menyusul setelah kalimat itu adalah keheningan yang menandakan sebuah akhir. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi tangisan. Yang ada hanyalah kehampaan dari dua orang yang terdampar di atas puing-puing pernikahan mereka yang palsu. Janji untuk membuat malu dan menyesal telah terpenuhi dengan sempurna, tidak melalui teriakan Anissa, tetapi melalui bisikan penyesalan Bima di dalam neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam istana kacanya, Anissa tetap duduk di sofa lounge selama beberapa saat setelah Bima dan Rina melarikan diri dari hadapannya. Alunan musik instrumental yang mewah kembali mengisi ruangan, menutupi jejak pertarungan mental yang baru saja terjadi. Para stafnya, yang dilatih untuk peka terhadap situasi namun tetap menjaga jarak, melanjutkan pekerjaan mereka seolah tidak ada yang aneh. Namun Anissa tahu, mereka semua merasakan sisa-sisa ketegangan di udara. Adrenalin yang tadinya memompa kencang di dalam dirinya perlahan mulai surut. Ia menatap tangannya sendiri yang tergeletak di atas pangkuan. Ada sedikit getaran halus di sana. Satu-satunya bukti fisik dari badai emosi yang baru saja ia kendalikan dengan begitu sempurna. Ia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya. Sebuah napas lega yang terasa memenuhi setiap rongga di paru-parunya. Udara itu terasa seperti kemenangan. Dengan gerakan yang masih terasa sedikit kaku, ia berdiri. Ia tidak lagi melihat ke arah pintu utama, tempat di mana drama tadi berakhir. Pandangannya lurus ke depan, ke arah tangga spiral yang akan membawanya kembali ke singgasananya. Setiap anak tangga yang ia naiki terasa seperti sebuah pendakian simbolis, meninggalkan kekacauan masa lalunya di lantai dasar dan kembali ke dunianya yang sekarang, dunia yang ia bangun dengan tangan, keringat, dan air matanya sendiri. Begitu pintu ruang kantornya yang berat tertutup di belakangnya, keheningan menyambutnya. Disinilah, di dalam benteng pribadinya, topeng profesionalisme itu akhirnya bisa ia lepaskan. Ia berjalan ke arah dinding kaca raksasa yang menjadi jendela dunianya, menyandarkan keningnya yang terasa hangat ke permukaan kaca yang dingin.
Dan di sanalah, dalam kesendiriannya, ia membiarkan dirinya merasakan semuanya. Perasaan pertama yang datang adalah gelombang kepuasan yang murni dan tak terbantahkan. Sebuah rasa triumf yang manis dan memabukkan. Ia berhasil. Selama 5 tahun, bayangan Bima dan Rina, beserta kata-kata mereka yang merendahkan, telah menjadi hantu yang sesekali datang mengganggunya di malam-malam yang sepi. Mereka adalah representasi dari kegagalan dan rasa sakitnya. Hari ini, ia tidak hanya menghadapi hantu-hantu itu, ia mengusir mereka. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu memaki. Ia hanya perlu menunjukkan siapa dirinya sekarang, dan kenyataan itu sendiri yang telah menghancurkan mereka. Vindikasi yang selama ini hanya ada dalam lamunannya, kini menjadi kenyataan. Namun, setelah gelombang kemenangan itu mulai surut, sebuah perasaan lain yang lebih kompleks muncul ke permukaan. Sebuah keanehan. Sedikit rasa hampa. Selama ini, secara sadar atau tidak, keinginan untuk membuktikan pada mereka telah menjadi salah satu bahan bakarnya. Kini, tujuan itu telah tercapai dengan hasil yang lebih telak dari yang pernah ia bayangkan. Lalu, apa selanjutnya? Ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Tentu saja ia tahu apa selanjutnya. Ia berbalik dari jendela dan memandang sekeliling kantornya. Matanya tertuju pada sebuah plakat penghargaan di rak bukunya. Pengusaha wanita inspiratif tahun ini dari sebuah majalah bisnis terkemuka. Ia melihat tumpukan proposal di mejanya, rancangan arsitektur untuk renovasi area servis, dan jadwal pertemuannya yang padat untuk seminggu ke depan. Ia sadar, balas dendam ini, meskipun terasa manis, hanyalah sebuah bonus. Sebuah hidangan penutup yang tidak terduga. Hidangan utamanya adalah semua ini. Perjuangannya menyelamatkan dirinya sendiri, membangun bisnis dari nol, mendapatkan rasa hormat dari para klien dan karyawannya. Itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Pertemuannya dengan Bima dan Rina hari ini hanya berfungsi sebagai penanda, sebuah titik yang mengkonfirmasi bahwa bab itu telah benar-benar selesai. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Rahmat, manajer kepercayaannya, masuk dengan ekspresi sedikit khawatir. "Permisi, Bu. Maaf mengganggu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tamu tadi sepertinya ada sesuatu." Anissa menatap Rahmat dan memberinya senyum yang tulus. "Semuanya baik-baik sekali, Rahmat. Hanya beberapa urusan lama dari masa lalu yang akhirnya menemukan titik penyelesaian hari ini," jawabnya dengan tenang. "Tidak perlu khawatir. Terima kasih sudah bertanya." Jawaban Anissa yang tenang dan penuh kendali itu langsung menenangkan Rahmat. Ia mengangguk mengerti. Rasa hormatnya pada atasannya itu semakin bertambah. Atasannya bukan hanya seorang pebisnis yang ulung, tapi juga seorang wanita dengan ketenangan yang luar biasa. "Baik, Bu. Saya permisi kembali." Setelah Rahmat pergi, Anissa kembali duduk di kursi kebesarannya. Ia membuka laci mejanya, laci yang sama tempat ia menyimpan kenangan pahitnya. Ia mengeluarkan bingkai foto digital itu sekali lagi. Foto perempuan canggung dengan senyum yang dipaksakan, berdiri di samping pria yang telah menghancurkan hatinya. Ia menatap wajah perempuan di foto itu. Dirinya yang dulu. Kali ini, ia tidak merasakan sakit atau amarah. Ia juga tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan adalah sebuah ucapan selamat tinggal. Ia seolah berkata pada versi dirinya yang dulu, "Kamu sudah berjuang dengan baik. Kamu sudah menderita. Sekarang, kamu boleh pergi dengan tenang. Aku akan melanjutkan semuanya dari sini." Dengan gerakan mantap, ia menyambungkan bingkai foto itu ke komputernya. Ia membuka folder berisi satu-satunya foto di dalamnya. Tanpa ragu, ia memindahkan kursornya ke atas ikon foto itu, mengklik kanan, dan memilih opsi "Hapus". Sebuah kotak konfirmasi muncul. "Apakah Anda yakin ingin menghapus file ini secara permanen?" Anissa menekan tombol "Ya". Sebuah tindakan kecil, namun terasa begitu monumental. Hantu itu telah benar-benar dienyahkan. Folder itu kini kosong. Memorinya kini bersih. Ia meletakkan bingkai foto kosong itu kembali ke dalam laci dan menguncinya. Ia tidak akan pernah membukanya lagi. Ia berdiri dan kembali menatap keluar jendela, ke arah kota yang sibuk di bawahnya. Kali ini, ia tidak lagi melihat masa lalu. Pandangannya lurus ke depan, ke cakrawala yang luas dan penuh dengan kemungkinan. Hantu masa lalunya telah pergi, berjalan dengan ekor di antara kaki, keluar dari kehidupannya untuk selamanya. 1 minggu berlalu.
Kehidupan di Prestige Auto Gallery berjalan seperti biasa, bahkan cenderung lebih sibuk. Berita tentang keberhasilan Anissa mendapatkan kesepakatan investasi dari Singapura, yang tidak sengaja disebutkan oleh Pak Wijoyo, rupanya menyebar di kalangan internal dan semakin menaikkan moral seluruh tim. Semangat kerja mereka berada di puncaknya. Anissa sendiri sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaannya, terutama dalam mempersiapkan rencana detail untuk ekspansi ke Surabaya. Insiden dengan Bima dan Rina terasa seperti sebuah mimpi demam yang aneh, yang semakin memudar seiring berjalannya waktu. Siang itu, saat ia sedang meninjau cetak biru desain interior untuk showroom baru di Surabaya, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Nama yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah menghubunginya. Sarah. Salah satu teman lamanya dari lingkungan pergaulan sebelum ia bercerai. Anissa sedikit ragu sebelum menjawab. Ia tidak punya kenangan buruk dengan Sarah, tapi perempuan itu adalah bagian dari dunia yang telah ia tinggalkan. Dunia di mana ia dikenal sebagai istrinya Bima. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia menggeser tombol hijau. Halo, Sar. Apa kabar? Sapa Anissa dengan nada ramah namun tetap profesional. Halo, Anissa. Kabarku baik. Kamu sendiri bagaimana? Maaf ya tiba-tiba telepon. Aku cuma mau tanya, kamu baik-baik saja, kan? Suara Sarah terdengar sedikit ragu-ragu, seolah sedang berjalan di atas kulit telur. Anissa mengerutkan kening. Aku baik-baik saja, Sar. Sangat baik. Malah, kenapa memangnya? Hening sejenak di seberang sana, sebelum Sarah melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aku dengar kabar, kabar tentang Bima dan Rina. Gosipnya sedang ramai sekali di grup-grup arisan. Aku khawatir ini ada hubungannya denganmu dan jadi membuatmu tidak nyaman. Sebuah gema dari kehancuran yang terjadi di showroomnya seminggu yang lalu. Anissa tetap tenang. Kabar apa memangnya? Tanyanya. Murni karena penasaran ingin tahu seberapa besar kerusakan yang telah terjadi. Mereka katanya sudah pisah rumah. Bisik Sarah. Beberapa teman di apartemen mereka melihat Rina keluar dari unitnya sambil menyeret 2 koper besar sambil menangis. Katanya mereka bertengkar hebat sekali. Anissa diam, membiarkan Sarah melanjutkan ceritanya. Penyebabnya, katanya sih karena masalah uang. Ternyata bisnis Bima itu tidak sebagus yang selama ini ia pamerkan. Beberapa orang bilang bisnisnya diambang kebangkrutan. Utangnya di mana-mana. Rina sepertinya tidak bisa menerima kenyataan itu. Puncaknya, kata salah satu teman yang dapat info dari orang dalam, pertengkaran terbesar mereka terjadi setelah mereka. Nah ini bagian anehnya. Setelah mereka tidak sengaja mengunjungi sebuah showroom mobil mewah. Anissa harus menahan senyumnya. Ironi ini begitu sempurna. Tentu saja Sarah dan teman-temannya tidak akan pernah menyangka bahwa showroom mobil mewah itu adalah miliknya. Di sana, lanjut Sarah, suaranya kini penuh dengan semangat bergosip. Mereka katanya dipermalukan habis-habisan karena ketahuan tidak mampu membeli. Sejak saat itu hubungan mereka langsung hancur. Bima jadi bahan tertawaan sekarang. Pria yang tadinya sombong dan suka pamer, ternyata hanya tong kosong. Anissa mendengarkan semua itu dengan perasaan yang aneh. Bukan perasaan senang atau gembira yang meluap-luap. Bukan. Perasaan itu lebih seperti sebuah konfirmasi. Sebuah penutupan. Seperti membaca halaman terakhir dari sebuah buku yang ceritanya sudah ia ketahui. Kisah Bima dan Rina, yang pernah menjadi pusat dari rasa sakitnya, kini terdengar seperti drama milik orang lain. Drama yang tidak lagi menyentuh hatinya. Ada sedikit rasa kasihan yang muncul, bukan untuk Rina, tapi untuk Bima. Kasihan pada seorang pria yang membiarkan kesombongan dan kebutaannya menghancurkan hidupnya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya bukan karena orang lain menjatuhkannya, tetapi karena ia tersandung oleh kebohongannya sendiri. Kamu masih di sana? Suara Sarah membuyarkan lamunannya. Iya, Sar. Masih. Jawab Anissa dengan tenang. Terima kasih banyak sudah memberitahu dan mengkhawatirkanku. Tapi jujur, semua itu sudah bukan urusanku lagi. Aku hanya bisa doakan yang terbaik saja untuk mereka berdua. Semoga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Jawaban Anissa yang dewasa dan berkelas itu membuat Sarah terdiam sejenak, terkesan. Kamu hebat sekali, Sa. Aku kagum padamu. Setelah menutup telepon, Anissa meletakkan ponselnya di atas meja. Berita tentang kehancuran Bima dan Rina tidak membuatnya merasa lebih superior.
Itu hanya membuatnya merasa lebih bersyukur atas kehidupannya sekarang. Ia kembali memandang cetak biru di hadapannya. Denah Showroom Surabaya. Daftar calon karyawan. Strategi pemasaran untuk pasar baru. Gema dari kehancuran mereka hanyalah sebuah ria kecil yang datang dari masa lalu. Suara yang dominan dalam hidupnya kini adalah deru mesin dari kerajaannya yang terus bertumbuh. Simfoni dari ambisi dan kerja kerasnya sendiri. Ia mengambil sebuah pulpen berwarna merah. Lalu dengan gerakan yang tegas dan pasti, ia membuat sebuah lingkaran pada area yang akan menjadi lokasi kantornya di cabang baru nanti. Sebuah tanda bahwa ia tidak pernah melihat ke belakang. Ia hanya bergerak maju. 4 bulan telah berlalu sejak panggilan telepon dari Sarah. Gema dari kehancuran Bima dan Rina telah lama memudar, tergantikan oleh gaung kesibukan dan kemajuan bisnis Anissa yang semakin pesat. Hari itu, Anissa tidak berada di singgasananya yang sejuk di Jakarta. Ia berdiri di tengah-tengah lahan konstruksi yang berdebu di Surabaya, mengenakan helm pengaman berwarna putih dan rompi proyek di atas kemeja katunnya yang rapi. Terik matahari Surabaya terasa membakar kulit, namun Anissa tidak terganggu. Matanya berbinar penuh semangat saat ia berdiskusi dengan beberapa orang insinyur, menunjuk ke arah kerangka baja yang mulai menjulang tinggi. Itu adalah calon cabang kedua Prestige Auto Gallery. Proyek ekspansi ini menyita hampir seluruh waktu dan energinya, dan ia menikmatinya. Ia menemukan gairah baru dalam membangun sesuatu dari nol lagi, sebuah tantangan yang membuatnya merasa hidup. Dalam proyek inilah ia bertemu dengan Daffa Pramana. Daffa adalah arsitek utama yang bertanggung jawab atas desain dan pembangunan showroom baru ini. Ia adalah seorang bintang yang sedang naik daun di dunia arsitektur, dikenal dengan desainnya yang modern, fungsional, namun tetap memiliki jiwa. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang rapat, di antara tumpukan cetak biru dan presentasi digital. Anissa awalnya mengira Daffa akan sama seperti kebanyakan pria yang mencoba berbisnis dengannya, sedikit terintimidasi, sedikit mencoba mengambil hati, atau justru meremehkan pengetahuannya. Namun Daffa berbeda. Ia memperlakukan Anissa murni sebagai klien yang cerdas dan mitra diskusi yang sepadan. Saya mengerti permintaan ibu untuk memaksimalkan area pamer di lantai dasar, kata Daffa dalam salah satu rapat mereka. Matanya yang tajam menatap Anissa dengan fokus. Tapi jika kita terlalu memaksakan, kita akan mengorbankan ruang napas dalam desain ini. Showroom mobil mewah bukan hanya soal memajang barang sebanyak mungkin, tapi menciptakan pengalaman. Pengunjung butuh ruang untuk mengapresiasi setiap unitnya sebagai sebuah karya seni. Anissa terkesan. Pria ini tidak hanya mengiyakan semua kemauannya. Ia berani menantang gagasannya dengan argumen yang kuat dan visi yang jelas. Lalu, apa solusi yang Anda tawarkan? Tanya Anissa, lebih karena tertarik pada cara berpikir pria itu. Kita kurangi 1 slot pamer di dekat pintu masuk, jawab Daffa tangkas, sambil menggerakkan kursor di layar besar di depan mereka. Sebagai gantinya, kita ciptakan sebuah atrium selamat datang, dengan instalasi lampu kinetik yang pergerakannya bisa diprogram. Itu akan memberikan kesan pertama yang jauh lebih dramatis dan berkelas. Wow faktornya lebih tinggi daripada sekadar melihat satu mobil tambahan. Sejak saat itu, interaksi mereka menjadi lebih dari sekadar hubungan kerja biasa. Mereka seringkali menjadi 2 orang terakhir yang meninggalkan lokasi proyek, melanjutkan diskusi di sebuah kedai kopi terdekat. Mereka tidak hanya membahas soal beton dan kaca. Pembicaraan mereka meluas ke filosofi bisnis, seni, musik, bahkan sesekali menyentuh pengalaman hidup. Suatu malam, setelah rapat maraton yang melelahkan, mereka duduk berdua di sebuah kafe yang sepi. Anda tahu, kata Daffa sambil mengaduk kopinya, membangun firma arsitektur saya sendiri dari nol itu tidak mudah. Ada saatnya saya hampir menyerah. Klien tidak ada, utang menumpuk. Orang-orang di sekitar saya bilang saya terlalu idealis. Anissa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat kilas balik perjalanannya sendiri dalam cerita Daffa. Lalu, apa yang membuat Anda terus maju? Daffa tersenyum. Karena saya percaya pada visi saya. Dan karena saya lebih takut pada penyesalan jika saya berhenti, daripada takut pada kegagalan jika saya terus mencoba. Kata-kata itu beresonansi kuat di dalam diri Anissa. Ia menemukan koneksi, sebuah pemahaman mendalam dengan pria di hadapannya ini. Mereka adalah 2 orang yang sama-sama pernah berjuang, yang sama-sama membangun kembali dunia mereka di atas fondasi keyakinan diri. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 5 tahun, Anissa merasakan sesuatu yang ia kira sudah mati rasa di dalam hatinya. Sebuah debaran halus,
Sebuah rasa hangat yang menjalar saat Daffa menatapnya dan tersenyum. Awalnya, ia merasa takut. Trauma masa lalunya menciptakan dinding pertahanan yang tinggi. Bisakah ia mempercayai seseorang lagi? Apakah ia siap untuk membuka hatinya yang pernah hancur? Namun, interaksinya dengan Daffa terasa berbeda. Pria itu tidak pernah memujinya dengan gombalan murahan. Ia memuji kecerdasan Anissa dalam bernegosiasi. Ia tidak mengagumi kekayaan Anissa. Ia mengagumi ketangguhannya. Ia melihat Anissa bukan sebagai janda kaya atau pengusaha sukses, tapi sebagai seorang individu yang utuh, dengan segala kekuatan dan mungkin kerapuhannya. Proyek di Surabaya hampir selesai. Hubungan kerja mereka secara teknis akan segera berakhir. Anissa merasakan sedikit kesedihan membayangkan mereka tidak akan lagi memiliki alasan untuk bertemu setiap hari. Seolah bisa membaca pikirannya, Daffa menatapnya di sela-sela inspeksi terakhir mereka. Anissa, panggilnya. Untuk pertama kalinya ia tidak menggunakan sapaan formal, Ibu. Suaranya terdengar lembut. Saya tahu kita sudah terlalu banyak membahas soal baja, beton, dan kaca selama 3 bulan terakhir ini. Ia berhenti sejenak. Tatapannya lekat dan tulus. Bagaimana kalau besok malam, setelah semua ini selesai, kita membahas sesuatu yang lain? Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Di luar lokasi proyek. Itu adalah sebuah undangan. Sebuah ajakan yang jelas melintasi batas profesionalisme. Pintu baru yang tadinya tertutup rapat, kini diketuk dengan lembut. Anissa merasakan dinding pertahanan di dalam hatinya perlahan runtuh, bukan karena didobrak, tapi karena ia sendiri yang memilih untuk menurunkannya. Sebuah senyum tulus, yang benar-benar mencapai matanya dan membuatnya terlihat lebih muda dan lebih cerah, terukir di wajahnya. Saya mau, Daffa, jawabnya. Saya mau sekali. Harapan baru itu terasa nyata. Dan untuk pertama kalinya, Anissa merasa siap untuk melangkah melewati pintu itu. Malam itu, restoran di puncak gedung pencakar langit menyajikan pemandangan kota Jakarta yang berkelip seperti lautan permata. Namun bagi Anissa, pemandangan terbaik malam itu adalah pria yang duduk di hadapannya. Daffa, dalam balutan kemeja kasual yang rapi, tampak santai dan menawan. Pembicaraan mereka mengalir ringan, tanpa beban pekerjaan, dipenuhi tawa dan saling berbagi cerita. Mereka berbicara tentang film favorit, tentang tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi, tentang mimpi-mimpi kecil yang sering terlupakan di tengah kesibukan. Anissa merasa dirinya menjadi versi lain dari dirinya sendiri. Versi yang lebih rileks, lebih terbuka, dan lebih bahagia. Ia menyadari bahwa selama ini ia begitu fokus pada perjuangan dan pembuktian diri, hingga ia lupa bagaimana rasanya menikmati momen sederhana seperti ini. Bersama Daffa, semuanya terasa mudah. Ia tidak perlu menjadi Bu Anissa, sang bos yang tangguh. Ia bisa menjadi Anissa saja. Jadi, setelah Surabaya, apa proyek besarmu selanjutnya? Tanya Daffa di sela-sela makan malam mereka. Mungkin sedikit beristirahat, jawab Anissa. Sebuah jawaban yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Dan mungkin belajar menikmati pemandangan. Daffa tersenyum penuh pengertian. Pemandangan dari puncak memang paling bagus dinikmati perlahan. Makan malam itu berakhir bukan dengan sebuah deklarasi dramatis, melainkan dengan sebuah pemahaman yang nyaman dan janji untuk bertemu lagi secepatnya. Saat Anissa berjalan menuju mobilnya, ia merasa langkahnya lebih ringan dari biasanya. Malam ini, ia tidak ingin diantar oleh supirnya. Ia ingin menyetir sendiri. Ia memilih untuk mengendarai koleksi pribadinya yang paling ia sayangi, Mercedes-Benz Pagoda klasik berwarna perak. Mobil impiannya. Mobil yang menjadi simbol dari semua kerja kerasnya. Ia menyalakan mesinnya yang bersuara halus dan mulai melaju membelah jalanan ibu kota yang lengang. Atap mobil ia buka, membiarkan angin malam membelai wajah dan rambutnya. Di bawah kerlip lampu jalan dan gedung-gedung tinggi, ia membiarkan pikirannya mengembara. Ia teringat pada perempuan malang yang menangis di lantai kontrakan 5 tahun lalu. Ia teringat pada malam-malam tanpa tidur saat merintis usahanya. Ia teringat pada rasa sakit dan penghinaan yang pernah menjadi teman sehari-harinya. Lalu, ia teringat pada hari di mana Bima dan Rina masuk ke showroom-nya. Hari yang terasa seperti klimaks dari semua penderitaannya. Namun kini, semua kenangan itu terasa begitu jauh. Mereka seperti adegan dari film lama yang pernah ia tonton. Rasa sakitnya sudah tidak terasa lagi. Rasa marahnya sudah menguap. Kemenangannya atas mereka, yang dulu terasa begitu penting,
kini terasa seperti sebuah detail kecil dalam sebuah lukisan yang jauh lebih besar. Pemandangan dari puncak. Anissa akhirnya mengerti apa artinya. Itu bukanlah tentang melihat orang-orang yang pernah merendahkannya kini berada jauh di bawah. Bukan. Pemandangan dari puncak adalah saat ia bisa melihat perjalanannya sendiri dengan jelas. Melihat setiap tanjakan terjal, setiap tikungan tajam, setiap jurang yang hampir membuatnya jatuh, dan menyadari bahwa ia berhasil melewati semuanya. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat penyesalan di mata Bima. Kemenangan sejatinya adalah saat ia bisa melihat bayangannya sendiri di cermin dan merasa bangga. Kemenangan sejatinya adalah saat ia bisa duduk di restoran mewah bersama pria baik seperti Dava dan merasa pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemenangan sejatinya adalah saat ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk merasa berharga. Bima dan Rina bukan lagi hantu atau iblis dalam hidupnya. Mereka hanyalah sebuah bab pembuka yang menyedihkan, yang tanpanya, bab-bab selanjutnya yang gemilang mungkin tidak akan pernah tertulis. Mereka adalah sebuah kesalahan yang membawanya pada kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan untuk itu, dalam cara yang aneh, ia merasa berterima kasih. Bukan pada mereka, tetapi pada takdir yang telah mengujinya sedemikian rupa. Anissa tersenyum pada dirinya sendiri, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Deru halus mesin mobil klasiknya terdengar seperti sebuah lagu. Lagu tentang kekuatan dan kebangkitan yang ia ciptakan sendiri. Jalanan di hadapannya terbentang luas, terang, dan sepenuhnya menjadi miliknya untuk ia jelajahi. Puncak gunung telah ia capai, dan kini, ia siap untuk menikmati perjalanannya.